saudara terdekat yang memang iri dengan keberhasilan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan kali kita akan bahas general rating saudara terdekat yang selama ini menaruh rasa iri dengan kamu. Nah, seperti apa yang muncul? Yuk langsung saja kita akan lihat dari kartu oracle yang ada di depan teman-teman sekalian. Nah, siapakah saudara terdekat yang selama ini menaruh rasa iri kepada diri kamu? Kita akan buka di kartu yang pertama. Di sini memang situasinya adalah untuk orang ini selama beberapa waktu terakhir ini juga selalu saja untuk menciptakan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara dan juga menciptakan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul, yang menciptakan permasalahan inilah, menciptakan permasalahan itu dan juga menciptakan beberapa permasalahan-permasalahan yang lainnya. Tapi ya saya rasa emang di sini kamu juga selama ini berada dalam kondisi yang cukup sabar, dalam kondisi yang cukup tenang untuk menyikapi segala macam perkara-perkara yang dia lakukan. Karena apa? Kamu sangat mengenal orang ini, dan bahkan orang ini pun juga masih memiliki aroma saudara yang saya rasa juga nggak terlalu jauh ya dengan kamu. Tapi ya memang dengan ada beberapa hal dan juga beberapa situasi-situasi yang terjadi, memang kamu di sini juga harus paham, tidak semua orang itu bisa mendukung kamu, tidak semua orang itu juga bisa mensupport dan juga mencintai kamu dengan apa adanya. Ternyata memang saudara kamu ini juga penuh dengan beberapa kepentingan. Ada beberapa kepentingan-kepentingan yang terjadi yang dia lakukan kepada diri kamu. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, di sini memang kalau bisa dikatakan ya memang posisi yang terjadi, dia itu pengen berada di posisi kamu gitu loh. Dia pengen menggantikan posisi kamu. Dia tidak suka dengan keberhasilan-keberhasilan yang ada di dalam diri kamu. Tapi saya rasa ini juga dalam situasi saudara itu bukan bukan saudara kandung ya, tapi lebih cenderung kepada saudara dalam circle yang agak sedikit lebih luas, tapi memang masih ada keterikatan dengan kedua orang tua kamu. Entah itu dari orang tua kamu yang laki-laki atau dari ayah kamu atau dari ibunda kamu. Jadi saya rasa memang ini adalah situasi yang demikian. Nah, kemudian dalam situasi yang ada, memang juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan fitnah yang akan dia lakukan. Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan fitnah yang akan dia perbuat gitu loh. Sehingga di sini kamu pun juga tidak boleh terlalu mudah terpancing emosi. Karena apa? Ketika kamu terlalu mudah terpancing emosi, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa situasi yang nggak begitu bagus. Jadi ya tetap diupayakan sabar, diupayakan untuk tetap tenang walaupun kamu difitnah sedemikian rupa, kamu dijatuhkan, dihina dan sebagainya. Tapi ya saya juga berharap dihina kamu jangan tumbang ya. Kamu jangan sampai terlalu berada dalam situasi yang nantinya malah akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang ada. Karena untuk posisi kedepannya kau pun juga di sini harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik, harus bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang positif. Karena walaupun kamu dihina, dipandang sebelah mata, tapi di sini kamu juga semakin terus bisa untuk membuktikan, dan itu terbukti kamu dalam beberapa waktu terakhir ini dan juga di beberapa waktu ke depan ada beberapa keberhasilan-keberhasilan yang terjadi. Ya emang kamu juga kadang juga ngerasa ini ya, ngerasa ada sesuatu yang tidak terduga, ada misteri yang terjadi. Kamu tiba-tiba mendapatkan keberhasilan, tiba-tiba merasakan adanya beberapa hal yang baik, tiba-tiba merasakan adanya beberapa hal yang positif, sehingga emang dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, kamu pun juga terus bisa untuk mendekatkan diri kepada kesuksesan-kesuksesan yang terjadi, dan itu terbukti dalam kehidupan kamu nggak pernah nyusahin orang lain, tidak pernah nyusahin mereka. Yang terpenting adalah kamu di sini juga terus bisa untuk berada dalam track dan juga dalam koridor yang baik, dan itu bisa untuk kamu wujudkan dalam beberapa waktu yang terjadi. Karena ya memang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang kamu rasakan, kamu juga semakin ke sini terus mendapatkan situasi-situasi yang sempurna. Usaha kamu dalam kondisi yang lancar, pekerjaan kamu juga terus menampakkan hasil-hasil yang baik, dan dalam kondisi keuangan pun juga kamu terus mendapatkan kecukupan secara posisi finansial kamu, dan beberapa hutang, beberapa pinjaman kamu itu bisa untuk terselesaikan. Ya memang kamu dengan dia ini pernah meminjam uang,
kamu pernah pinjam uang dengan dia, tapi kan sekarang posisinya sudah lain gitu loh. Posisinya kamu sudah berbeda, kamu sudah tidak lagi meminjam uang dengan dia, toh juga hutang kamu dengan dia itu juga sudah lunas gitu loh. Walaupun ya sempat molor beberapa waktu, tapi kan yang terpenting sudah bisa untuk terlunasi. Nah, sekarang ini dia kondisinya adalah memiliki beberapa hal. Satu sisi dia iri dengan keberhasilan kamu, dan juga satu sisi dia suka dengan bagaimana kesusahan, kegagalan yang ada dalam diri kamu. Jadi memang kalau bisa dikatakan orang pertama kali yang senang ketika kamu gagal ya adalah orang ini gitu loh. Masih ada ikatan saudara. Padahal kan yang namanya saudara itu baik itu saudara dalam circle yang kecil ataupun dalam circle yang besar itu kan seharusnya saling support. Tapi dia enggak gitu loh. Dia malah terkesan pengen menjatuhkan kamu, pengen menggulingkan kamu, dan juga dia juga tidak terlalu suka, tidak terlalu happy gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu ketika kamu mendapatkan kebaikan. Tapi ya memang dalam situasi yang terjadi, kamu juga tidak usah terlalu takut gitu loh. Kamu juga tidak usah terlalu ada kekhawatiran. Yang terpenting saat ini adalah kamu juga bisa untuk terus mendapatkan hal yang baik dan juga terus bisa untuk mendapatkan hal positif. Toh juga setelah kamu dalam situasi yang mengalami beberapa kesulitan, semakin ke sini kamu juga terus bisa untuk mendapatkan beberapa situasi keberhasilan-keberhasilan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang dalam situasi yang terjadi, kamu juga dalam satu fase yang memang juga harus bisa untuk lebih memahami dalam satu keadaan yang memang juga wajib untuk bersyukur di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang dalam situasi yang muncul, kamu terus bisa untuk memahami dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan dalam satu fase yang memang juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan. Dan kemudian juga dalam kondisi yang terjadi berikutnya, bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, nggak usah terlalu pusing dengan beberapa fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Kenapa? Saat ini kamu tuh harus fokus dengan apa yang bisa menjadi keberhasilan kamu. Ciptakan ketenangan, walaupun kamu disakiti, walaupun kamu dizolimi, tapi kamu juga tetap harus berbuat baik. Nggak usah terlalu pedulikan intensi negatif yang mereka lakukan, karena ya memang tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan kamu. Jadi tolong pada posisi saat ini kamu juga jangan terlalu mudah tergoda dengan beberapa situasi-situasi yang ada, karena ya memang dengan situasi yang muncul tentu ini juga akan bisa untuk memberikan satu keadaan yang baik juga untuk diri kamu ke depannya. Dan kemudian dalam situasi yang kamu rasakan, tentu kamu di sini juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal baik. Kenapa? Kerja keras kamu akan membuahkan keberhasilan. Sedangkan ketika kamu berhasil, orang ini akan kepanasan, orang ini akan sesak nafas melihat keberhasilan dan juga kesuksesan yang kamu dapatkan. Jadi ya seperti ini situasi yang muncul yang akan terjadi, kamu harus berhati-hati, tapi tidak boleh ada kekhawatiran dan juga ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Jadi emang seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Joy Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.